Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, kita langsung masuk ke kitab ya akhwat. Nasta'inu billah. Kita memasuki di halaman 231 ya. Di sini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin tentang salam. Dan ini subhanallah ya akhwat, amal salih di antaranya adalah mengucapkan salam. Ini adalah amal salih yang bisa kita lakukan dan ini ringan subhanallah ya akhwat. Kemudian sebagaimana kita tahu bahwa amal salih yaitu menyebarkan salam ya akhwat, ini bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebelum kita beramal salih, kita belajar terlebih dahulu ilmunya ya. Dan di sini Ummu Abdillah mengatakan, siapa yang memulai mengucapkan salam? Ya, man yabda'us salam. Al-Imamul Bukhari, disebutkan oleh Imam Bukhari pada kitab beliau jilid 11 halaman 15. Jadi kalau ada dalam kurung seperti ini, maksudnya adalah jilid bukunya, kitabnya beliau jilid 11 halamannya halaman 15. Haddatsani Muhammad ibn Salam akhbarana Mukhallad أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أنه سمع ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. Subhanallah ya akhwat. Di antara adab salam, nah ini juga kita harus tahu. Jadi salam itu adalah sebuah ibadah dan hendaklah ibadah tersebut di antaranya kita harus tahu adabnya. Apa itu adabnya? Kata Rasulullah SAW, yusallimur rakib, hendaklah orang yang naik kendaraan. Kalau ada orang naik kendaraan, maka dia hendaklah mengucapkan salam terlebih dahulu. Dan ini boleh ya akhwat kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita lagi berkendaraan, kemudian kita melihat ada orang jalan kaki, ya orang yang berjalan, maka kita mulai dulu salam. Assalamualaikum, ya Bu. Assalamualaikum Mbak. Dan yang kedua, apa di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW? Wal mashi 'alal qa'id. Al mashi, orang yang berjalan, dia mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang al qa'id. Al-qa'id itu adalah orang yang duduk. Ya subhanallah. Jadi ini subhanallah ya akhwat. Sampai sedetail ini loh. Agama kita itu subhanallah menjelaskan ya apa yang terbaik untuk umatnya. Lihat, masalah salam aja diatur luar biasa. Jadi yang tadi yang berjalan dia salam kepada yang duduk, yang berkendaraan dia salam kepada yang berjalan, dia memulai salam. Wal qalilu 'alal katsir. Al qalil di sini adalah orang yang jumlahnya sedikit. Ia mengucapkan salam kepada siapa? Kepada orang yang jumlahnya banyak. Ya. Jadi kalau misalnya kita sama anak-anak kita jumlahnya sedikit, kita lihat ada orang jumlahnya banyak, boleh kita ucapkan salam terlebih dahulu. Masya Allah. Jadi kaidah ini hendaklah diingat-ingat. Baik, wa akhrajahu Muslim biraqam 2160, disebutkan oleh Muslim dalam kitab beliau ya nomor 2160. Jadi sama hadis yang ada dalam Imam Bukhari jilid 11 nomor halaman 15, ada juga di dalam kitab Sahih Muslim nomor 2160. Baik. Wa qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammad bin Muqatil Abu al-Hasan akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar an Hammad bin Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir. Yang keempat, kaidahnya di dalam salam
adalah yusallimus saghiru 'alal kabir. Subhanallah ya akhwat. Yang kecil hendaklah ia mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang besar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Lihat ya akhwat. Subhanallah. Apa hikmahnya ya akhwat? Hikmahnya anak kecil ya atau orang yang usianya lebih kecil itu mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang lebih besar. Para ulama menyebutkan bahwa salamnya anak kecil kepada orang yang lebih besar atau kepada orang yang dewasa merupakan haknya orang dewasa untuk dimuliakan. Lihat, dalam agama kita juga mengerti yang namanya unggah-ungguh, yang namanya sopan santun. Ya, subhanallah. Anak kecil hendaklah ia mengucapkan salam kepada orang yang usianya lebih dewasa, kepada orang sepuh misalnya, kepada orang yang usianya lebih besar, ya. Dan ini kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, kalau lihat ada mas, ya, mas tuh kalau dalam bahasa Yogyakarta biasanya panggilan untuk yang lebih besar, atau ada abang, atau ada kakak, maka ucapkan salam terlebih dahulu. Ya, jadi kita ajarkan itu sebagai bentuk untuk memuliakan orang yang lebih besar, dan ini adalah adab yang mesti diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kemudian di sini dikatakan wal maru 'alal qa'id. Apa disebutkan di sini oleh Ummu Abdillah? Wal maru 'alal qa'id. Al mar ya akhwat, ini sama dengan kata al mashi. Kan di atasnya ada tuh, ya, al mashi 'alal qa'id. Jadi sama, al-mar juga orang yang berjalan. Dia hendaklah mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang sedang duduk. Dan para ulama menyebutkan, ya, salamnya orang yang berjalan kepada orang yang duduk itu hukumnya disamakan dengan tuan rumah, ya. Dan salamnya di sini disebutkan wal qalilu 'alal katsir. Dan hendaklah ia mengucapkan salam bagi yang sedikit kepada yang banyak. Dan ulama juga menyebutkan bahwa salamnya orang yang sedikit kepada orang yang banyak merupakan hak bagi mereka karena memiliki hak yang besar. Maksudnya kalau orang banyak itu kan dia lebih banyak keutamaannya, lebih banyak amal solihnya gitu ya. Jadi dia punya hak, ya, hak untuk diberikan salam. Subhanallah. Allahu Akbar. Baik, jadi ya akhwat, subhanallah, di dalam Islam itu benar-benar diatur sedemikian rupa. Apa di sini dikatakan tadi, ya? Farraqib, kata Ummu Abdillah, yabda'u bisalam 'alal mashi. Masih dalam kitab Ar-Raqib. Ar-Raqib itu tadi adalah orang yang berkendaraan. Yabda'u bisalami 'alal mashi. Mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang berjalan. Kira-kira ya akhwat apa hikmahnya? Ya boleh ditulis. Saya pengen tahu, barangkali ada yang dari tadi kan saya sudah mengutarakan hikmah, ya. Ini sudah bisa menulis ya, Mbak Atun, Mbak Isti? Iya, sudah. Oke, jazakillah khair, barakallahu fiik. Ayo teman-teman, tadi kalau orang yang kecil ia menulis jadinya ia mengucapkan salam kepada orang yang besar dalam rangka memuliakan. Kalau tadi saya sebutkan orang yang dia berjalan kemudian mengucapkan salam kepada orang yang duduk, itu disamakan dengan tuan rumah, ya. Coba sekarang saya mau tanya ke teman-teman, boleh balas, boleh chat. Kenapa? Hikmahnya apa kira-kira? Orang yang dia berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Yuk, hikmahnya apa kira-kira teman-teman? Ya, boleh ditulis silakan. Saya baca ini. Saya lagi buka chat. Ya, adab ustazah seperti permisi. Hikmahnya Islam mengajarkan untuk tidak sombong, harus menghargai sesama tanpa memandang latar belakang. Subhanallah, agar yang berkendaraan tidak merasa sombong. Subhanallah, saling mendoakan ustazah. Wah, Masya Allah. Saling menghormati, Masya Allah. Siapa ini? Baik, yang menjawab tadi ada Ibu Rini Ti Astuti, ya. Hikmahnya mengajarkan untuk tidak sombong, menghargai sama tanpa memandang latar belakang. Ya, kata Mbak Aninditar, adab, ya. Kemudian terakhir kata Mbak Nindya,
apa Mbak Dea ya, menghormati orang yang kita lewati. Ya, Masya Allah, bagus-bagus jawabannya. Barakallahu fikunna ya akhwat, jazakunallah khair. Iya betul. Jadi orang kan kalau lagi berkendaraan ya misalnya, terus kalau orangnya itu subhanallah memiliki sifat tawadhu, berarti dia akan ketika ada orang berjalan kan dia nggak ngebut tuh, dia akan menurunkan gitu ya kecepatannya, ya subhanallah, menurunkan kecepatannya. Dan orang kalau salam ya akhwat, orang dalam kendaraan, kemudian dia mau ngucapin salam kepada orang berjalan, mestinya kan harus buka jendela kan, tidak bisa kan kita mengucapkan salam dari dalam jendela, assalamualaikum gitu kan, tidak kedengeran. Ya kita buka jendela, kemudian kita bertegur sapa dengan orang yang berjalan, assalamualaikum Bu, assalamualaikum Mbak. Kalau suami kita, assalamualaikum Pak D, misalnya ya. Jadi Masya Allah itu ada, subhanallah ya akhwat, di sini ada saling menyapa gitu kan, saling menyapa, saling mendoakan, min bab tawadhu, ya agar yang berkendaraan ini tidak sombong, subhanallah. Dan ini teman-teman, subhanallah harus kita pakai ya. Kenapa? Karena subhanallah kita tuh tidak pernah tahu loh, siapa yang terbaik di mata Allah. Apakah yang berkendara atau yang berjalan kaki? Jadi kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki ya, untuk diberikan pinjaman oleh Allah roda 4 saat ini, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Ada orang yang berjalan kaki, kita tegur, kita ucapkan salam. Dan subhanallah ya akhwat, ini akan menimbulkan rasa kasih sayang di antara sama hamba Allah ya. Jadi subhanallah, jadi penting banget bagi kita atau bagi suami kita yang mengendarai kendaraan roda 4 untuk mengucapkan salam kepada orang yang berjalan ya, dalam rangka apa? Saling mendoakan, tidak sombong ya, kemudian saling bertegur sapa. Baik. Kemudian di sini Ummu Abdillah menyebutkan, apa kata Ummu Abdillah? Kata Ummu Abdillah, al-hikmatu minat tartib. Jadi kata Ummu Abdillah di sini ada kan, ar-raqib yabda'u bis-salami 'alal mashi, was-saghir yabda'u bis-salami 'alal kabir, wal qalil yusallimu 'alal katsir. Beliau mencoba untuk mengurutkan ya, yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan, yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Baik, next Mbak, halaman 232. Qala al-hafidh fil fath, qad takallama al-ulama 'ala al-hikmah fima syara'a lahumul ibtida'. Faqala Ibnu Battal 'anil muhlab taslimus saghir li ajli haqqil kabir li annahu amrun bitawqiri wat tawadhu'i lahu, wa taslimul qalil li ajli al-katsir li anna haqquhum a'zam, wa taslimul mar li shabbahu bid-dakhil 'ala ahli al-manzil, wa taslimul raqib li alla yatakabbar bi rukubihi wa yarja'i ila at-tawadhu'. Masyaallah. Baik, jadi disebutkan ini ya akhwat, yang tadi saya sudah jelaskan di awal, bahwa sesungguhnya ada hikmah di balik semuanya ya, sebagaimana disebutkan oleh Hafidh Ibnul Hajar dalam kitab beliau Al-Fath ya. Al-Fath itu kitab Al-Hafidh Ibnul Hajar rahimahullahu taala. Kata beliau hikmahnya, ini penting nih akhwat ya, ini pelajaran baru, ilmu baru. Kita kalau belajar yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan, ini kan pernah tahu ya, maksudnya hadisnya sudah familiar gitu ya. Nah ini ternyata ada hikmahnya. Apa kata Ibnu Battal ya? Kata beliau, kalau anak kecil mengucapkan salam karena memang ada hak orang tua di situ ya, untuk dimuliakan. Kalau tadi orang yang berjumlah sedikit mengucapkan salam karena ada haknya orang yang banyak ya, hak mereka orang yang banyak lebih besar. Kalau mengucapkan salam yang sedikit kepada yang berjalan kepada orang yang sedang duduk, itu karena kemiripannya dengan orang yang yang akan masuk ke dalam rumah. Jadi hampir sama ya, kalau tadi saya katakan sahibul manzil, tuan rumah. Kalau Ibnu Battal menyebutkan bahwa di antara hikmahnya adalah adanya kemiripan antara orang yang akan masuk rumah, dia akan mengucapkan salam. Di orang yang berjalan diumpamakan seperti orang yang akan masuk rumah, dan orang yang duduk diumpamakan seperti tuan rumah ya. Jadi ini ada hikmahnya, subhanallah. Dan yang terakhir ya, hikmah dari orang yang naik kendaraan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang
yang berjalan kaki. Di antaranya kata beliau, kata Ibnu Battal, agar orang yang berkendaraan itu tidak merasa sombong, ya, subhanallah, agar dia memiliki rasa tawadhu. Ya, subhanallah teman-teman. Jadi subhanallah, dalam Islam tuh diatur juga tahu yang namanya unggah-ungguh, adat istiadat, kebudayaan tuh tahu, diatur. Dan kaidahnya yang namanya adat istiadat, yang namanya kebudayaan, yang namanya unggah-ungguh, apalagi tata kromo, kalau itu tidak bertentangan dengan syariat, boleh kita jalankan. Ya. Kecuali memang misalnya ada adat istiadat, ada tata kromo, ada kebudayaan yang dia bertentangan dari syariat. Misalnya harusnya menyembelih untuk Allah, ternyata menyembelihnya bukan untuk Allah. Misal contoh, makanan harusnya dimakan oleh manusia, ternyata makanannya dibuang ke laut misalnya. Kan mubadzir, ya kan? Daripada dibuang ke laut, mending dimakan oleh orang. Ya kan, banyak orang yang membutuhkan buah-buahan, makanan, ya. Dan ini tidak perlu kita ikuti karena ini bertentangan dengan syariat. Baik. Kemudian di sini dikatakan waqala Ibnul Arabi, disebutkan oleh Ibnu Arabi, wal hasil ma fil hadis anna al mafdul bi naw'in ma yabda'ul fadil. Ya, ini juga kaidah ya akhwat. Kata Ibnul Arabi, kesimpulan dalam hadis yang dibawakan oleh Rasulullah SAW di atas adalah bahwa orang yang utama adalah orang yang memulai salam terlebih dahulu. Maksudnya annal mafdul itu orang yang mengucapkan salam bina'i ma yabda'ul fadil. Itu ada lebih utama daripada orang yang menjawab salam. Jadi orang yang mengucapkan salam terlebih dahulu itu lebih utama daripada orang yang menjawab salam. Wa qala al-Maziri amma amru raqib fali anna lahu maziyya 'ala al-mashi. فعود الماشي بأن يبدأ الراكب بالسلام احتياطا على الراكب من الزهو أن لو حاز الفضيلتين. Baik, adapun kata Al-Maziri, orang yang naik kendaraan ia memiliki keistimewaan, ya, yaitu apa keistimewaannya? Dia berada di atas, maksudnya orang yang naik kendaraan kan biasanya lebih tinggi ya daripada orang yang berjalan. Maka orang yang berjalan itu diberikan ganti yang serupa berupa salam yang diucapkan terlebih dahulu oleh orang yang naik kendaraan. Fa'udul masyi bi an yabda'ur rakibu bis salam ihtiyatan 'ala ar-rakibu min az-zawi allau hazal fadilatain. Kata Al-Maziri ya akhwat, kata beliau, subhanallah, ini juga dibahas ya oleh Ummu Abdillah, masyaallah, barakallahu fiha. Kata beliau bahwa subhanallah, orang yang berjalan itu kenapa dia diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masyi diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat salam dari orang yang naik kendaraan, agar orang yang naik kendaraan itu dia berhati-hati, ya, berhati-hati dari sikap sombong. Jadi dua-duanya, baik orang yang berjalan maupun orang yang berkendaraan, dia mendapatkan dua keutamaan. Jadi orang yang berjalan kan dia, ketika orang yang berkendaraan itu mengucapkan salam, ya kan teman-teman, maka orang yang berjalan dia wajib menjawab salam, dan ini pahala baginya, ya kan? Jadi dua-duanya tuh dapat pahala, al-fadilatain. Orang yang berjalan dia dapat pahala, orang yang dia berkendaraan dapat pahala. Baik, wa ammal mashi falamma yatawaqqa al-qa'id minhu min asy-syarr wa la siyama idza kana raqiban fa idza ibtada'u bis salam amana minhu dzalika wa annas ilaihi. Taib. Kata beliau, adapun orang yang berjalan, al-mashi itu adalah orang yang berjalan, ketika orang itu dia yatawaqqa al-qa'id minhu minasyar, ya. Di sini dikatakan bahwa orang yang berjalan, al-masyi, ketika orang yang duduk itu dia akan mengenai kejelekan, maksudnya akan mengenai keburukan. Nah, apalagi lebih-lebih ada orang yang rakib, menaiki kendaraan, maka ketika dia mengucapkan salam, ya subhanallah, orang yang duduk ini dia akan mendapatkan rasa aman. Jadi subhanallah ya akhwat, kan kadang yang namanya don itu apa ya, buruk sangka, itu ada loh dalam setiap orang tuh ada. Hanya bedanya kalau orang soleh dia tidak akan menampakkan, kalau orang yang tidak soleh dia menampakkan. Jadi misalnya kan ada orang berjalan, ya misal ada orang duduk, bisa jadi ini di antara mereka itu ada don, ya ini kira-kira orangnya jahat enggak ya, ini kira-kira orangnya baik enggak ya.
Nah, subhanallah, dengan mengucapkan salam, maka dhon atau keburukan itu, misalnya keburukannya berupa dhon, ya berupa buruk sangka, akan Allah hilangkan. Ternyata misal ada orang thalabul ilm, ada orang sedang berjalan akan menuntut ilmu, ya dia bawa kitab, dia jalannya, biasanya kalau orang menuntut ilmu kan jalannya apa? Jalannya lebih cepat gitu ya, Masya Allah. Dia kelihatan, orang tuh juga bisa kelihatan dari jalannya ya akhwat. Kita bisa melihat karakter orang itu dilihat dari jalannya. Kalau dia biasa jalannya juga biasanya cepet gitu ya. Tapi kalau biasa nunda-nunda, biasa mohon maaf ya lelet, ya nggak cepet, ya jalannya juga lelet. Dan subhanallah ya akhwat, ketika misalnya ada orang itu dia mengucapkan salam, ya ini akan menghilangkan dhon, menghilangkan keburukan dari salah satu di antara mereka. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar. Dan akan Allah jadikan kasih sayang di antara mereka. Auli anna fit tasarrufi fil hajat imtihanan fasara lil qa'id maziyah fa amrun bil ibtida, au li anna al qa'id yashqu alaihi mura'atul marina ma'a kathratihim fasaqatat anhu lil mashaqqa bi khilafil mar fala mashaqqa alaihi. Wa amma al qalil, kata Abdillah, fali fadilatil jama'ah aw li anna al jama'ah law ibtada'u la khayfa 'ala al wahid zudi fahtayata lah. Taib. Qultu wala mani' anna dzalika min ajli hadhihi hukmu qul wallahu a'lam. Subhanallah. Ini benar-benar Masya Allah ya, ini benar-benar dirinci gitu loh sama beliau. Masya Allah. Kata beliau, subhanallah, atau ya aula fit tasarruf fil haja imtihanan, atau karena adanya bentuk kehinaan ya ketika melakukan sebuah imtihan, itu kehinaan ya akhwat ya. Sehingga orang yang duduk itu di sini fasara lil qa'id maziyah, memiliki keistimewaan ya. Jadi agar saling untuk memuliakan sejatinya, untuk menghormati. Dan orang yang dia berjalan, dia memulai salam, saling memuliakan. Orang yang duduk, dia menjawab salam. Orang yang berjalan, dia mengucapkan salam. Atau kata Ummu Abdillah di sini, atau yang duduk itu mungkin akan sulit memperhatikan orang-orang yang berjalan, saking banyaknya orang yang berjalan. Maka kasrotihim. Maka dari itu, ya orang yang dia duduk gugur perintah untuk memulai salam karena adanya masyaqqah. Masyaqqah itu adanya kesulitan, ya. Berbeda dengan orang yang berjalan. Orang yang berjalan, dia melihat orang yang duduk. Kan kita kalau jalan nggak merem. Kita kalau jalan kan melek, ya kan? Lihat jalan. Dan biasanya orang yang berjalan lihat siapa yang di sampingnya, ya. Maka ketika kita berjalan, kita mengucapkan salam kepada orang yang duduk, di antaranya memudahkan orang yang duduk untuk bisa menjawab salam. Taib. Kemudian di sini wa amal qalil, al-qalil adalah orang yang berjumlahnya sedikit. Ya, kenapa dia dianjurkan memulai salam terlebih dahulu? Wal fadilatul jamaah, karena keutamaan ada pada orang yang berjumlah banyak. Ya, orang yang berjumlah banyak di sini ada haknya mereka lebih besar daripada orang yang jumlahnya sedikit. Auli annal jamaah, kata beliau kalau seandainya au itu atau karena orang yang lebih banyak al jamaah lau ibtada'u, kalau dia mengucapkan salam terlebih dahulu khawatir ya, atau khawatir atau ada rasa kekhawatiran di dalam dirinya ya. Orang yang dia sendirian al-wahid itu akan merasa sombong, ya dikhawatirkan orang yang sendirian itu akan merasa sombong. Jadi di antara kehati-hatian, ihtiyat itu adalah kehati-hatian, maka yang sedikit dia di dalam syariat Islam hendaklah memulai salam terlebih dahulu kepada orang yang lebih banyak. Kemudian beliau mengatakan wa qultu itu maksudnya saya katakan, Ummu Abdillah yang mengatakan, tidak ada yang menghalangi bahwa perintah itu untuk menyampaikan salam itu semuanya ada hikmahnya. Ya kenapa Rasulullah SAW mengatur sedemikian rupa? Pasti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah, semua itu ada hikmahnya ya akhwat. Ya terkadang hikmah itu ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Yang pasti mindset kita itu, kita harus memiliki mindset bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu untuk kebaikan hamba-hamba Allah, untuk kebaikan umatnya Rasulullah SAW. Jadi tidak ada satupun dari perintah Allah dan Rasulnya ya akhwat, tujuan utamanya bukan untuk kebaikan, itu tidak ada. Adanya untuk kebaikan kita semuanya. Dan kita sebagai orang beriman, ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami
hati. Baik, kemudian di sini disebutkan oleh Ummu Abdillah ada adab assalamu indal firaq. Ada adab yang mesti kita perhatikan. Apa di sini? Mengucapkan salam ketika seseorang ingin berpisah gitu ya. Jadi ketika ada dua orang lagi berjumpa, salah satunya duluan misalnya, ya maka dia hendaklah mengucapkan salam. Yuk, di sini kita belajar apa di sini disebutkan qala al-Imamul Bukhari fil Adabil Mufrad. Masya Allah. Ini Adabil Mufrad ini kitab yang luar biasa ya akhwat. Jadi ada kitab Adabul Mufrad, ada kitab Sahih Adabul Mufrad ya. Bagi teman-teman yang ada di wilayah Yogyakarta, biasanya kan kalau hari Kamis pekan 1 dan 3 ya di Masjid Al-Hidayah ada majlis taklim, di situ ada kajian KUY, Komunitas Umat Yogyakarta, mengadakan kajian ya, membahas kitab Sahih Adabul Mufrad. Ya. Jadi kalau yang jumpa dengan ana di hari Kamis pekan 1 di Al-Hidayah, itu nama kitabnya Sahih Adabul Mufrad. Kalau di sini Ummu Abdillah mengatakan Adabul Mufrad. Apa bedanya Adabul Mufrad dan Sahih Adabul Mufrad? Bedanya ya akhwat, ini ilmu ya. Di dalam kitab Adabul Mufrad itu masih ada hadis yang belum sahih. Kita perlu melihat lagi. Oh, ini tuh belum sahih. Maka yang belum sahih itu kita tidak perlu mengamalkannya. Ya, nah bagi teman-teman yang kemarin di Masjid Al-Hidayah bawa buku warna hitam tuh, ya, warnanya bukunya hitam sampulnya, maka itu buku namanya Sahih Adabul Mufrad, sudah sahih. Jadi boleh kita pelajari dan boleh kita amalkan. Baik, di sini disebutkan di dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala, di dalam kalau ada itu ya akhwat, sod itu maksudnya adalah safhah. Safhah itu halaman. Ya, jadi dalam singkatan dalam kitab itu juga kita harus mengerti. Maksudnya apa itu So itu safha. Safha itu apa bahasa Indonesianya? Halaman. Halaman berapa di sini? 342. Hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala hadatsani Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir an Ya'qub bin Zaid At-Tamimi an Sa'id Al-Maqbari an Abi Hurairah anna rajulan marra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anna rajulan marra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi majlis faqala assalamu alaikum faqala 10 hasanat. Famarra rajulun akhar faqala assalamu alaikum wa rahmatullah faqala 20 hasanat. Famarra rajulun akhar faqala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh فقال 30 حسنة فقام رجل من المجلس ولم يسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوشك ما نسي ما صاحبكم إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم فإن بدأ له أن يجلس فليجلس وإذا قام فليسلم ما الأولى بأحق من الآخرة. Subhanallah ya akhwat. Jadi ketika kita tuh mengucapkan salamnya kita ini hanya assalamualaikum, dengan salamnya kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu pahalanya udah beda. Ya, kita mau yang mana? Mau yang pahalanya banyak. Ya. Jadi di sini disebutkan oleh Abu Hurairah, kata beliau, anna rajulan, ada seorang laki-laki yang dia itu melewati Rasulullah SAW. Marra di sini artinya bukan berjalan, afan, lewat. Melewati Rasulullah SAW ya, dan waktu itu beliau sedang berada wahwa di sini adalah Rasulullah SAW di majelis, beliau berada di majelis, maka di sini laki-laki itu berkata kepada Rasulullah SAW, Assalamualaikum. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan 10 hasanat. Lihat teman-teman, kalau kita ngucapin salam assalamualaikum saja, maka itu pahalanya 10 kebaikan. Terus ada lagi laki-laki lain ya, yang lain jalan mengucapkan kepada Rasulullah SAW, berjumpa dengan Rasulullah SAW, beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullah kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ada tambahannya di sini warahmatullah. Kata Rasulullah SAW, 20 hasanah, 20 kebaikan. Tambah 10 ya akhwat. Subhanallah. Saldo akhiratnya naik. Kalau yang tadi laki-laki yang ucapkan assalamualaikum, saldo akhiratnya dikasih 10 sama Allah. Ya. Kalau yang assalamualaikum warahmatullah naik jadi berapa? 20. Kemudian famar rajulun akhar, ada laki-laki lain. Dia berjalan, ucapin salam kepada Rasulullah. Apa mengucapkannya? Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi tambah wabarakatuh. Kata Rasulullah, salasuna hasanah. Subhanallah. Kamu dapat 30 kebaikan. Saldo akhiratnya naik lagi 30. Subhanallah. Faqama rajulun minal majlis. Ya, kemudian ada laki-laki dia bangkit dari majlis. Ya, subhanallah, dari majlisnya Rasulullah SAW. Tapi dia nggak mengucapkan salam. Subhanallah ya. Kemudian di sini subhanallah kata Rasulullah SAW, ini pesan dari beliau. Fa ma ausyaka ma nasiya sahibukum. Kata beliau, mungkin temanmu ini ya, ini dia lupa gitu ya. Lupa untuk mengucapkan salam. Subhanallah, ini min bab husnudzan ya akhwat. Ya. Min bab husnudzan itu dari bab
kita berbaik sangka kepada saudara kita. Jadi subhanallah, dalam hidup itu, kalau hidup kita itu banyak suudzon, banyak berburuk sangka kepada orang lain, maka hidup kita akan capek. Ya betul. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya kita husnudzon, kita berbaik sangka, kita beri 1000 uzur gitu ya. Beribu-ribu uzur untuk saudari kita. Dan itu akan menjadikan subhanallah, orang-orang yang suka memberi uzur kepada saudaranya itu subhanallah ya akhwat, dia akan bening hatinya. Masya Allah, Masya Allah. Sebaliknya orang yang suka bersuudzon, maka hatinya akan keruh. Ya. Karena suudzon itu adalah bagian dari dosa. Kemudian kata Rasulullah SAW, mungkin dia lupa. Idza ja'ahdukumul majlis falyusallim. Kata Rasulullah SAW, kalau ada di antara kalian mendatangi suatu majlis, ya, kita baru datang, ada orang sudah duduk di situ, ya kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fa in bada'alahu an yajlis falyajlis. Maka ya, ketika dia sudah mengucapkan salam, kalau dia pengen duduk, maka ya duduk, ya. Wa idza qama, kalau ada salah satu di antara kalian yang bangun atau bangkit dari majelis, ya duluan, misalnya ada orang masih duduk, teman-teman sudah mau bangkit duluan, atau misalnya biasanya kalau yang saya temukan di kajian offline, misalnya ada ibu-ibu ya mau jemput anaknya sekolah, misalnya ya, yang saya temui. Maka ketika berada di majlis, ya akhwat, jangan asal ada guru di depannya, kita mau bangkit, kita jangan asal bangkit kemudian meninggalkan majlis. Tidak, kita angkat tangan, pakai tangan kanan, kita izin ke guru kita katakan, ya mu'alimati, saya izin mau jemput anak. Ya, misalnya anaknya dijemput jam 10, majlisnya belum selesai, ya izin dulu, ya saya mau izin mau jemput anak. Kemudian dia mengucapkan salam. Dan ini adab ya akhwat, adab dalam bertolabul ilm, ya. Diingat baik-baik. Jadi kita itu subhanallah ya, sebenarnya umat Islam itu Allahu Akbar ya, harusnya menjadi orang yang paling sopan itu, paling beradab. Karena memang sudah diatur sedemikian rupa. Kata Rasulullah SAW, kalau ada orang mau bangkit, kalau ada orang mau bangun dari majlis, dia mengucapkan salam. Artinya apa? Dia pamitan, ya enggak? Pamit kan? Pamit ke orang-orang yang ada di situ, gitu loh. Kan bahasanya tuh kalau ngucapin salam kan pamit. Saya pamit ya duluan, gitu ya. Namun ini dapat pahala, ucapkan salam, ya subhanallah. Jadi subhanallah ya akhwat, ini benar-benar Islam tuh mengajarkan luar biasa ya. Orang berjalan, ada mbah-mbah duduk ya, kita pamit ya, Mbah, assalamualaikum. Itu kan seperti kalau di Jawa itu derek langkung gitu ya. Subhanallah, adanya komunikasi dari dua arah. Ya subhanallah. Baik, mal aula bi haqqin minal akhirah. Kata Rasulullah SAW, subhanallah, Allahu Akbar. Maka hendaklah dia mengucapkan salam, karena yang pertama mengucapkan salam ketika datang tidaklah lebih utama daripada yang terakhir. Subhanallah, subhanallah ya akhwat. Wal hadisun sahih kama fis sahihil musnad. Subhanallah. Hadis ini sahih sebagaimana dalam kitab Sahihul Musnad. Sahihul Musnad ini yang saya ketahui adalah kitab yang dikarang oleh ayahanda beliau Syekh Muqbil rahimahullahu taala, ya. Subhanallah. Baik, kemudian di sini labdaul yahud wan nasara bisalam, ya. Sini ada lagi bab ya akhwat, kita tidak perlu mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kita mengucapkan salamnya kepada orang-orang muslim dulu, ya. Baik, qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab beliau jilid 4 halaman 1707, haddatsana Qutaibah ibni Sa'id, haddatsana Abdul Aziz yani Ad-Darawardi, Masya Allah namanya ya, Ad-Darawardi, beliau mengabarkan an Suhail an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW mengatakan, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jadi kita tidak perlu, bagi kita orang-orang beriman, memulai mengucapkan salam dulu kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, kepada orang-orang non-muslim. Kita tidak perlu mengucapkan salam terlebih dahulu. Fa idza laqitum ahaduhum fi tariq, lihat ya akhwat, lihat bagaimana orang muslim itu memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kalau nih kalian tuh jumpa tuh dengan orang Yahudi atau orang Nasrani di mana? Di jalan, ya. Maka kata Rasulullah SAW, fattarruhu ila adyaqih. Ya Rabbana, subhanallah. Maka pepetlah dia ke jalan yang sempit. Maksudnya ini menunjukkan bahwa sejatinya tuh kita tuh orang muslim ini, orang beriman ini tidak perlu takut kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya, karena di hadapan Allah orang beriman ini lebih mulia daripada mereka. Jadi kita
seharusnya kalau kita ini orang beriman tuh punya izzah ya akhwat, punya kemuliaan, kita tidak meminta-minta, kita tidak mencari muka di hadapan orang Yahudi, di hadapan orang Nasrani, maka sesungguhnya Allah akan muliakan. Baik, di sini kenapa ya akhwat? Apa hikmahnya orang beriman itu kalau dia ketemu orang Yahudi, kalau ketemu orang kafir, orang Nasrani, kata Rasulullah SAW, pepet jalannya gitu ya. Subhanallah. Di sini kata Ummu Abdillah, wa fihi ihana lil kufar wa idzalum. Karena di sini ada hikmahnya, ini bentuk kita itu menghinakan mereka, merendahkan mereka. Maksudnya bukan berarti kita mengejek ya, bukan. Kita tidak boleh saling mengejek, ya nggak boleh. Tapi yang dimaksud di sini adalah bahwa sesungguhnya orang beriman tuh harusnya lebih mulia. Kita itu seharusnya lebih bahagia dengan iman Islam yang Allah beri kepada kita. Jadi tidak perlu kita sampai meminta-minta, mencari muka di depan orang Yahudi dan depan orang Nasrani, karena sesungguhnya yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang beriman muslim. Ya subhanallah. Baik, wa ammal mar'atu fa inna la taf'alu dzalika siyanatun laha 'anil fitnah wa qulubil ibad. Di sini disebutkan oleh Ummu Abdillah, baina asbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha lakinna laha an taf'alu dzalika idza marrat bi imra'atin kafirah. Tayyib. Baik, di sini disebutkan bahwa kaum wanita mereka itu tidak melakukan ya hal ini untuk menjaga mereka dari fitnah, karena hati para manusia berada di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha membolak-balikkan sekehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Namun dia boleh melakukannya ya jika dia melewati seorang wanita kafir. Maksudnya di sini kalau untuk para wanita ya dia boleh melakukannya mepet wanita yang kafir. Tapi nggak boleh kalau sampai mepet para kaum laki-laki gitu ya. Takutnya terjadi fitnah. Ya, dikiranya nanti mereka yang orang laki-laki yang Yahudi dan Nasraninya GR gitu ya. Kenapa ini wanita muslimah kok main mepet-mepet? Tapi kalau misalnya ada wanita yang dia bukan muslim maka dipepet ya. Dan ini ya akhwat, ini pada zaman Rasulullah SAW. Ya waktu itu kan jalanan masih sempit ya. Ketika misalnya berjumpa di jalan, jalanannya masih sempit. Kalau sekarang jalanannya luas dan tidak perlu untuk sekarang kita main pepet-mepet ya. Nanti dikiranya ya kalau main pepet memepet dikiranya akan mencuri main pepet memepet. Jadi kita cukup tidak mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Baik. Kemudian di sini ya akhwat ada disebutkan idza bada'una bis salam fa kaifa naruddu alaihim. Kalau mereka yang mengucapkan salam terlebih dahulu, bukan kita yang mengucapkan salam. Maka ini juga diatur dalam Islam. Qala al-Imamul Bukhari, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam jilid 11 ya halaman 41, hadatsana Abu Yaman akhbarana Syuaib an Az-Zuhri qala akhbarani Urwa anna Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala rakhtun min al-yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum. فهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت وعليكم. Masya Allah ini ya luar biasa Rasulullah SAW sabar menghadapi istrinya yang Masya Allah ya. Jadi di sini begini ya akhwat, ini kisah. Ya kisah, jadi ada orang-orang Yahudi, ada beberapa orang-orang Yahudi, mereka menemui Rasulullah SAW. Rahtun itu lebih dari 2 orang. Jadi mungkin ada kelompok gitu orang Yahudi, dia menemui Rasulullah SAW dan mengucapkan bukan Assalamualaikum tapi Assalamualaikum, mendoakan keburukan kepada Rasulullah SAW. Apa itu Assalamualaikum? Assalamualaikum, semoga kebinasaan menimpamu. Ya, Ibunda Aisyah nggak terima suaminya didoakan dengan kebinasaan. Ya subhanallah. Maka Ibunda Aisyah mengingatkan Rasulullah SAW. Ya. Dan kata Rasulullah SAW, Alaikumussalam wal la'nah. Bagi kalian juga semoga kebinasaan Allah beri. Semoga kebinasaan menimpa kalian. Semoga laknat menimpa kalian. Ya subhanallah. Dan Rasulullah SAW ini subhanallah ya ketika tahu Ibunda Aisyah itu emosi, yang namanya seorang istri ya, suaminya didoakan dengan kebinasaan kan nggak terima. Di mana-mana itu istri begitu. Istri yang cinta kepada suaminya nggak mau suaminya dijelek-jelekkan ya, mesti dibela gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, mahlan ya Aisyah, tenang ya. Masya Allah, ini coba ya akhwat, subhanallah, ini hikmah loh. Subhanallah. Berarti yang namanya laki-laki, yang namanya suami itu harusnya lebih tenang daripada istri.
istri lebih tenang daripada perempuan. Karena hikmahnya apa? Hikmahnya menenangkan. Ya, menenangkan. Rasulullah SAW menenangkan Ibunda Aisyah. Mahlan ya Aisyah. Tenang-tenang istriku. Tenang-tenang Aisyah. Gitu ya, Masya Allah. Fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Lihat, kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, Allah itu suka kelembutan. Ya subhanallah. Allah itu cinta kelembutan. Jadi Masya Allah ya akhwat ya, subhanallah. Jadi laki-laki itu luar biasa. Ketika kita itu lagi emosi, kata suami kita, Bu iyo tenang toh Bu ojo kremusuk, jangan emosian gitu ya, Masya Allah. Fakultu ya Rasulullah, awalam tasma' maqalu. Kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau tadi dengar bahwa orang-orang Yahudi itu mendoakan engkau dengan kebinasaan? Maqalu itu maksudnya orang-orang Yahudi mengatakan begitu. Rasul mengatakan, faqad qultu wa'alaikum. Ya Aisyah, saya juga sudah berkata, wa'alaikum, semoga kebinasaan bagi kalian. Masya Allah ya akhwat ya. Subhanallah. Jadi seorang suami itu harusnya mampu untuk memberikan ketenangan kepada istrinya. Begitu pula seorang istri, hendaklah dia mampu untuk memberikan ketenangan kepada suaminya. Subhanallah. Idza kana fil majlis akhlaqu minal muslimina wal musyrikin falyusallim alaihim. Nih, kalau ada dalam satu majlis, di situ ada orang muslim, ada orang musyrik. Itu bagaimana? Disebutkan oleh Imam Bukhari, حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. Subhanallah. Jadi dulu ya akhwat, waktu itu ya subhanallah disebutkan oleh Urwah bin Zubair. Urwah ini putranya Asma. Ya, Urwah ibnu Zubair berarti Zubair ini suaminya Asma. Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ia berkata, ya siapa yang berkata? Urwah. Masya Allah ya. Ini bagus ya akhwat. Belajar kita itu sahabiah, kehidupan sahabiah kita pelajari. Di antaranya siapa yang kita pelajari? Asma. Bagus ya, Masya Allah. Dikatakan bahwa Usama bin Zaid mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah SAW itu pernah melewati suatu majlis, yang mana di dalamnya ada orang-orang muslim, ada orang musyrikin, penyembah berhala, ada orang-orang Yahudi. Ya, di antara mereka juga ada Abdullah bin Salul. Abdullah bin Salul itu gembongnya orang-orang munafik ya. Maka Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka. Masya Allah ya. Baik, jadi kalau misalnya di situ ada orang beriman, ada orang muslim, boleh mengucapkan salam. Tapi kalau memulai mengucapkan salam. Tapi kalau di situ nggak ada orang muslim, kumpulannya orang Yahudi dan Nasrani, maka tidak boleh bagi orang beriman untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Baik. Kemudian ya akhwat, di sini ada poin juga yang dibahas oleh Ummu Abdillah. Apa kata beliau? Assalamu ala sibyan. Ya, assalamu ala sibyan itu mengucapkan salam kepada anak-anak. Ya, Masya Allah. Jadi dibahas ya, luar biasa. Masya Allah. Subhanallah ya akhwat. Salam ini ternyata banyak sekali ya kaidahnya. Ya, jadi kita belajar untuk bab salam saja, Masya Allah ya. Itu benar-benar sangat banyak ya, Masya Allah. Baik. Sebentar saya cek dulu next kitabnya. Assalamu ala sibyan dan hal tusallimul mar'ati ala rijal ma'na assalamu alaikum ba'da siyaghul warida fi raddis salam. Subhanallah. Ada 4 poin lagi yang kita pelajari. Assalamu ala sibyan ma'na assalamu alaikum. Kemudian hal tusallimul mar'ati ala rijal dan ba'da siyaghul waridatu anis salam. Waktunya sudah habis, alhamdulillah. Baik, insya Allah nanti kita akan lanjutkan untuk salam kepada anak-anak di pertemuan yang akan datang ya akhwat. Hanya tadi sebagaimana saya janji untuk menyampaikan beberapa adab yang belum dibahas oleh Ummu Abdillah, hanya saya sampaikan insya Allah di sini. Di antara adab salam ya akhwat ya, bahwa hendaklah kita ketika mengucapkan salam ya, dan kita tahu di antara perkara itu adalah ketika mengucapkan maka itu hukumnya adalah sunnah ya, dan yang menjawab hukumnya wajib. Kemudian di antara adab salam juga kita tidak diperkenankan untuk mendoakan keburukan ya. Jadi assalamualaikum, karena assalam ini adalah sebuah doa, maka tidak boleh dipelesetkan lafadznya. Assalamualaikum itu nggak boleh, karena beda makna. Assalam sama assam itu beda ya. Assam itu binasa, assalam itu adalah keselamatan. Baik. Nah, boleh juga salam diucapkan atau ditakrir atau ditikrar atau diulangi hingga 3 kali apabila salam itu disampaikan kepada yang banyak.
ya. Dan ketika ada keraguan bahwa yang banyak itu dengar atau tidak, maka boleh diulangi sampai tiga kali, ya. Dan disunahkan juga ketika kita memberikan salam dengan mengeraskan suara, ya. Jangan ketika kita salam dalam hati, ya. Dalam hati siapa yang mau jawab? Kan nggak dengar, ya. Atau misalnya salam tapi suaranya kecil, ya, maka ini juga tidak diperkenankan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ya, ketika beliau sedang berjalan dengan Thabit bin Ubaid, maka kata beliau, jika mengucapkan salam maka perdengarkanlah kira-kira ucapan salam yang kita ucapkan tuh didengar orang lain. Jadi bukan hanya dalam hati tapi juga dikeraskan, ya. Apa tujuannya? Agar orang yang mendengar salam kita bisa menjawab, ya. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, Imam Ibnul Qayyim itu punya banyak buku, ya akhwat. Di antara buku beliau ada namanya Zadul Ma'ad, ya. Beliau juga mengatakan bahwa di antara petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW adalah memperdengarkan, ya, untuk mengucapkan salam, ya, diperdengarkan dan memperdengarkan kepada yang menjawab dan diperdengarkan kepada orang yang ada di sebelahnya. Baik. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau juga pernah menyebutkan dalam kitab Al-Adhkar, ya, Masya Allah. Apa kata Imam Nawawi? Ucapan salam itu minimal diucapkan dengan didengar suara kita kepada orang yang kita ucapkan salam, ya. Jadi nggak boleh kita mengucapkan salam dengan suara yang sangat-sangat lirih sampai orang lain tidak mendengar salam kita. Baik. Kemudian ini juga, ya akhwat, kita ada di sini ada adab, ya. Boleh teman-teman kalau ada kitab, ya, ada kitab bagus namanya kitab fikih adab, ya. Kitab namanya fikih adab. Ini Kitabul Adab, pengarangnya Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Shalhub. Ya, ini juga bagus, ya, teman-teman boleh dipelajari lagi. Dan ini lengkap, ya, lengkap, Masya Allah. Di sini disebutkan, subhanallah, kata beliau, ya, bahwa mengucapkan salam kepada orang yang dia misalnya yang terjaga, maksudnya yang tidak, bukan orang yang tidur, ya. Jadi kalau ada orang lagi tidur, nggak usah kita mengucapkan salam. Kalau ada orang yang masih bangun di situ, maka kita ucapkan salam. Tujuannya apa? Agar salam kita dijawab. Kemudian dibolehkan juga di sini mengucapkan salam karena udzur. Misalnya dengan mengucapkan salam karena udzur dibolehkan dengan isyarat. Contoh misalnya, ada orang, ngapunten nggih, mohon maaf, ada orang spesial dia bisu atau tunawicara gitu, ya, belum bisa bicara, maka dia mengucapkan salamnya misalnya dengan melambaikan tangan. Dan itu sebagian ulama, ya, seperti Ibnu Hajar memperbolehkan karena memang keadaan yang demikian, ya, disebabkan karena udzur yang dimiliki. Jadi kalau misalnya kita tahu ada orang tunawicara, ya, dia melambaikan tangan kepada kita, itu artinya dia sedang mengucapkan salam. Dan subhanallah, ya akhwat, ya, subhanallah, ini merupakan pengecualian, ya. Dan bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ya, nikmat untuk bisa bicara, nikmat untuk bisa mengeraskan suara, maka syukur kita diantaranya adalah dengan menyebarkan salam, ya, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Kemudian beliau juga membahas tentang bahwa makruhnya kita mengucapkan salam kepada orang yang berada di kamar mandi. Ya, itu nggak boleh. Ya, jadi kalau ada orang santri misalnya, ya, anak santri tahu temannya di kamar mandi, jangan ucapin salam. Kenapa? Karena kalau dia ngucapin salam kepada orang yang di kamar mandi, artinya orang yang di kamar mandi itu dia harus jawab salam, padahal dia sedang di kamar mandi, ya. Dan disunahkan mengucapkan salam ketika akan masuk rumah, ya. Ketika akan masuk rumah, maka kita mengucapkan salam. Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah. Taib. Itu, ya akhwat, bagian dari beberapa poin yang disampaikan oleh Syekh, ya, subhanallah. Semoga nanti kita bisa belajar kembali di judul yang masih sama, yaitu tentang adab salam. Dan kalau teman-teman memiliki anak gadis putri, ya, yang sudah bisa ikut kajian, boleh duduk, karena ini bagian penting bagi kehidupannya, ya. Semoga menjadi bekal di kehidupan yang akan datang. Barakallahu fikunna jami'an, ya akhwat, jazakunallahu khaira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.